Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, kita akan bahas permainan dari Arjun Erigaisi melawan Dimitri Andreikin yang sedang berlangsung di ajang European Chess Club Cup atau ya pertempuran klub catur se-Eropa. Dan teman-teman, Arjun Erigaisi akhirnya berhasil tembus elo rating 2800. Gila nggak tuh teman-teman? Kalau ingat-ingat sejarahnya nih, ya, Magnus Carlsen sendiri pernah prediksi bahwa Arjun Erigaisi akan mudah untuk mencapai elo rating 2700 dan sekarang nggak kerasa udah 2800 saja teman-teman. Teman-teman, langsung saja kita bahas gamenya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like dulu, share dan subscribe. Arjun Erigaisi pegang buah putih dengan sistem catur klasik. Putih E4, hitam C6 pembukaan karokan. Putih D4, hitam D5, dan putih bermain dengan variasi advance. Ciri khasnya ini nih. Merespon langkah advance ini, biasanya pemain hitam akan bermain dengan langkah gajah F5 yang populer. Kemudian yang kedua adalah langkah C5. Seperti Alireza Firuza yang sering bermain dengan langkah langsung mengorbankan pion C5. Nah, selain mendorong pion E5 sendiri, putih sebenarnya dalam pembukaan karokan ini memiliki cara jawaban yang banyak ya, yaitu kuda C3, kuda D2, kemudian memukul pion D5, ada juga variasi F3 yang jarang dimainkan. Nah, setelah E5, Dimitri Andreikin memilih variasi C5. Kemudian putih memukul pion C5, hitam mendorong pion E6. Kemudian putih A3 memberikan pion di petak C5 balik ya, makan, dan kemudian putih mainkan langkah kuda ke petak F3. Nah, hitam kemudian menjawab dengan langkah F6. Ya, tujuannya langsung ganggu pion di petak E5. Ya, kemudian kudanya akan keluar. Kalau dimakan langsung cepet ya serangannya. Nah, jelas putih nggak mau makan. Putih kenapa tadi mainin langkah A3? Langsung B4. Kemudian hitam di sini menjawab dengan langkah mundur gajah E7. Putih langsung keluar gajah B2. Nah, kemudian hitam menjawab dengan langkah A5 mendobrak. Putih menolak pertukaran dengan langkah B5. Hitam kuda D7, putih gajah D3. Menurut saya sih untuk pemain yang tipikal kayak Arjun Erigaisi ya, yang sangat taktikal, variasi seperti ini jelas dia sukai ya. Kenapa? Karena coba aja lihat, sepasang gajahnya sangat aktif teman-teman. Ya, ngeri banget slicing atau mengiris diagonalnya ke sayap raja hitam. Nah, kemudian hitam di sini menjawab dengan langkah kuda ke petak H6. Ya, langkah kuda H6 harus dilakukan jelas perkembangan di fase opening. Dengan tujuan juga kuda ke petak F7 menekan pion E5 lagi. Karena putih kan gak mau makan nih. Jadi mau dipaksa sama hitam dengan langkah kuda F7 ini. Ya, kemudian putih merespon dengan langkah menteri E2. Tujuannya makan dapat pion E6 ya. Walaupun masih bisa dimakan dengan kuda ya. Tapi ini preparation dia. Kemudian hitam melanjutkan dengan rokade. Dan ternyata putih mendobrak lewat langkah C4. Hitam melanjutkan tujuannya dengan kuda F7. Kemudian putih memukul pion D5, hitam melanjutkan dengan memukul pion E5 ya di sini. Karena kalau pukul ada dorongan E6. Kemudian putih lanjut lagi kuda E5, hitam kuda E5, dan kemudian putih gajah pukul E5. Nah, akurasi putih di sini teman-teman 94,2%, hitam 83,6%. Jadi sangat baik sekali ya penampilan dari putih. Kemudian memukul dengan pion F, putih lanjutkan dengan kuda C3. Ini menarik nih ya. Kalau lihat sekilas saja pion D5 dikasih ya. Nah, tapi ternyata setelah pion makan D5 ya. Ini kenapa kuda C3 dianggap langkah yang kurang bagus ya. Karena kalau kita coba pause sebentar videonya, sebenarnya putih memiliki potensi untuk ancaman langsung ya teman-teman. Teman-teman pasti juga lihat ya. Ya, ada ancaman langsung menteri ke petak H5. Ya let's say di sini hitam mainin langkah G6. Ya mungkin bolak-balik ya. Remis bolak-balik udah bisa terjadi. Tapi Arjun nggak mau itulah. Dia kan lagi ngejar target 2800. Ya, menteri ke petak H5 kalau dijawab H6 gimana tuh? Lebih enak buat putih dong dengan menteri G6. Tapi nggak ada checkmate juga sebenarnya ya. Kalaupun dia masuk ke menteri H7, raja F7 seperti ini bisa bolak-balik juga. Buat teman-teman yang belum tahu, Dimitri Andreikin ini pecatur top dari Rusia. Di babak sebelumnya dia malah
menang lawan calon juara dunia Gukes Domaraju, teman-teman. Jadi it's not easy for Gukes untuk it's not easy for Arjun Erigasi untuk mengalahkan si Dimitri Andaikin ini. Ya, putih lanjutin dengan kuda C3. Jadi ini fighting spiritnya harus kita tiru dari Arjun. Kemudian memukul pion D5 dan sikat lagi. Ya, ternyata ada langkah gajah C4 ya. Fok kalau dimakan. Kemudian gajah C5, putih lanjutkan dengan rokade, hitam gajah 6. Kemudian kuda harus mundur ya, sekarang nggak bisa dia. Kemudian hitam gajah D4. Ya, kesalahan dari hitam dengan gajah D4, ada pilihan lain, raja H8. Ya, gajah D4, sepasang gajah hitam. Solid ini. Kemudian putih menteri H5, langkah brilian. Boom. Hitam G6. Gajah pukul pion G6, boom. Dua langkah brilian langsung. Kemudian hitam menteri ke petak E7. Nah, kenapa tadi kalau menteri H5 nggak dijalanin langkah H6? Karena kalau menteri G6, kemudian menteri F6, menteri H7, raja F7, ada benteng AC1. Walaupun nih putih belum ada keuntungan, tapi karena raja hitam tidak dalam posisi yang aman, jadi ini dibilang unggul untuk putih. Ya, walaupun fine-fine aja sebenarnya hitamnya, tapi ya secara permainan gak enak lah. Kalau dilanjutin benteng H8, ya ini ada benteng C7. Ya ini bahaya. Ya mungkin akan dilanjutkan dengan benteng AC8. Slightly better for white lah. Unggul tipis. Tapi Dimitri Andaikin memilih G6, tidak makan, kemudian menteri E7 karena kalau makan rugi ya. Yang korbanin satu pion, dia ingin fighting ya, tapi memberikan kenyamanan rajanya, itu aja plusnya ya buat dia. Jadi rajanya nggak mesti keluar ke petak F7. Dan ya dengan ancaman ini ya, karena menteri E7 sekarang dia mau makan ya. Nah, ini menarik juga sih sebenarnya ya kalau dihitung nih. Misalkan putihnya mungkin let's say kenapa nggak jalanin benteng AC1 aja. Sebenarnya ini masih bisa nih. Ya kalau dimakan masih ada potensi remisnya. Karena menterinya nggak mungkin ninggalin gajah ini. Nah tapi lagi-lagi nih, Arjun Erigasi gila banget. Dia korbanin bentengnya dengan gajah 4. Ya jadi, wah di luar Nurul sih ya. Kalau dimakan nih, untung hitamnya jalan benteng F4 dulu ya. Kalau dimakan gitu kan rugi ya. Gajah ditukar benteng dan kemudian ada langkah menteri F7. Nah, mungkin akan menteri G5 seperti ini. Tapi kayak dia pede banget ya untuk lanjut gitu. Nah, inilah mungkin yang membuat si Andaikin ciutnya jadi nyalinya jadi ciut. Kok ciutnya jadi nyali? Nyalinya jadi ciut ya kayaknya. Karena saking beraninya. Kemudian hitam jalan benteng F4 ngancem gajah dulu. Nah, putih gajah ke petak D5, kemudian hitam di sini lanjutin dengan benteng A F8. Jadi nggak berani makan nih. Nggak berani makan, dia malah pilih benteng A F8. Gila ya. Dan kemudian putih lanjutin dengan benteng AC1, udah hilang momen itu ya. Benteng A ke petak E1. Ya udah hilang momen itu. Ya tujuan hitam tadi mau kombinasi sini ya. Jadi dijaga kudanya. Kemudian hitam lanjutin dengan langkah raja H8, putih G3, kemudian hitam benteng mundur ke petak F6, putih melakukan pertukaran gajah, ya kemudian benteng E2. Ini masih seimbang juga nih teman-teman. Hitam B6, putih ancam dengan kuda C2, ya, kemudian gajah ke petak B2. Ya langkah salah ya, harusnya mundur ke petak C5 ya jelas. Nah, kemudian putih lanjutkan dengan jalan menteri H4. Ya, sebenarnya ini ada langkah menarik yaitu benteng E3 dulu ya untuk mengunci gajah. Menteri H4. Ya, bagus juga. Kemudian hitam di sini menteri D5, putih A4. Hitam lanjutkan dengan langkah menarik. Boom, benteng F4 ya. Tujuannya kalau dimakan ada skak benteng G8 walaupun ditukar dengan dua benteng ya, tapi secara posisi kurang bagus ya guys ya. Karena pasif putihnya nih akan seperti ini. Karena dia ada pion di petak F4 dan juga terbuka, let's say seperti ini. Ini akan sulit nih. Ada F3-nya ternyata. Jadi putih nggak mainin itu, putih lanjutin dengan menteri H6. Ya, ada langkah terbaik di sini adalah menteri H5 ya. Nah, kejauhan, kemudian
Hitam menteri C4, putih balik lagi jadinya. Kemudian hitam ancam dengan benteng F8 ke petak F5. Kemudian putih ancam balik dengan kuda E3. Ini enak nih nonton si Arjun. Lah, ya betul, tukar perwira ya teman-teman ya. Tukar gini. Makan kemudian makan lagi, kemudian makan A4 gini. Dilanjutkan dengan benteng C2, kemudian hitam E4, putih benteng D1. Ya, kemudian benteng makan pion B5, ini bahayanya ya, lawan orang taktikal ya. Jadi kalau teman-teman lawan pemain taktikal mulai ngasih pion-pion itu kita mesti curiga nih, what happened ya. Dan di sini Dimitri Andreikin kegocek nih dengan pion-pion yang dikorbankan oleh si Arjun Erigaisi. Kalian tahu apa tujuannya? Dari tadi menjalankan benteng, mulai dibatasi rajanya dengan benteng C7. Kemudian dia balik lagi benteng G5, dia kira aman. Kemudian putih H4, hitam benteng G4, dan kemudian masuk benteng D8, ditutup lagi benteng G8, benteng D7. Nih, walaupun kalian punya pion banyak di sini, tapi remis pun udah dipegang oleh putih. Nah, tapi ini menjadi posisi yang complicated atau rumit. Benteng G4 harus dimainin karena ancaman checkmate, skak, raja G8, kemudian benteng H ke petak D7, kemudian raja H8, raja G2, kemudian benteng B4. Arjun mainkan langkah raja H3, kemudian benteng G6, kemudian H5, benteng G5, kemudian dorong H6 ya. Benteng harus menjaga ini ya teman-teman ya, jalur G karena ada checkmate. Kemudian H6 benteng ke petak B1, tujuan untuk skak H1. Kemudian putih menutup kemenangan dengan H7. Ya, petak G8-nya dijaga, terpaksa benteng D8. Satu bentengnya terkunci, tidak bisa membantu pertahanan. So that's the point teman-teman. Pada waktunya masih 15 menit, cukup banyak ya. Kesalahan hitam adalah terpancing dengan pion-pion yang dikorbankan oleh putih ya. Pada saat dia sudah benteng C2, harusnya di sini dia udah mulai benteng G5. So next time putih dengan benteng D1, dia bisa nutup dengan benteng D4. Itu yang tidak dilakukan oleh Dimitri Andreikin. Wow ya. Jadi dia menjalankan langkah 4, ya dia kira fine-fine aja. Tapi setelah benteng D1 kemudian benteng B5, ya ada jawaban benteng C7, langsung unggul untuk putih. What a game, tipuan yang sangat menarik dari Arjun Erigaisi. Teman-teman, akhirnya sekarang Arjun Erigaisi tembus elo rating menjadi 2802. Ya, tapi ini secara live rating. Untuk teman-teman yang belum tahu, live rating itu akan diupdate setiap tanggal 1 awal bulan, teman-teman. Jadi sekarang kalian bisa lihat Magnus dengan 2831 semakin menurun ya. Kemudian Fabiano Caruana 2805, Arjun 2802.1, dan kemudian Nakamura 802.0. Ya Gukes sendiri karena kalah ya melawan Dimitri Andreikin salah satunya, sekarang sedang minus 8.2. Gukes 1 bulan lagi juga akan berhadapan dengan bulan November tepatnya akan berhadapan dengan Ding Liren ya teman-teman. Teman-teman, gimana menurut kalian permainan dari Arjun Erigaisi dan apa komentar kalian untuk Arjun Erigaisi? Jangan lupa support RL Chess. Ya, caranya tinggal klik linknya ada di kolom komentar, dan jangan lupa jangan di skip iklannya biar RL Chess terus semangat bikin konten. Ya, itulah teman-teman, kadang-kadang permainan catur kita mesti berusaha terus untuk menang ya, walaupun seimbang, akhirnya ada jebakan yang bisa dilakukan dengan pion bahkan dia tidak melihat tema skakmat. Kita ketemu di video berikutnya guys.